Bismillahirrahmanirrahim. Idzabtalaka, apabila Tuhanmu menguji dirimu, fathbut, tenanglah, tetaplah di tempat kau berada, jangan beranjak kemana-mana. Warja' ila dzunubika, kembali lagi, silakan koreksi dosa-dosamu. Warja' ila dzunubika, dan kembalilah kepada dosa-dosamu. Artinya nggak usah menyalahkan siapapun atas musibah yang menimpa dirimu. Coba lebih kembali kepada mengoreksi dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Barangkali ada yang salah. Lalu wa aktsiril istighfar wa taubah, bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca istighfar dan bertobat. Was'alhu as-sabra was-sabat 'alaiha, dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu supaya engkau dilimpahi kesabaran. Was-sabat 'alaiha, dan siap menghadapinya dengan tegar hati, dengan hati yang tegar. Waqif baina yadaihi, bersimpulah di hadapannya. Wa ta'allaq bi dhairi rahmatihi, dan bergantunglah dengan buntut rahmatnya. Artinya buntut rahmatnya, berharaplah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu kasfa dzalika anka, dan mintalah kepada Allah supaya musibah itu dihilangkan, musibah itu supaya dijauhkan dari kamu. Wa bayanu wajhil maslahati fihi, was'alhu kasfa dzalika anka wa bayana wajhil maslahati fihi, dan minta dijelaskan oleh Allah apa hikmahnya di balik musibah yang sedang kau hadapi ini. Artinya positive thinking saja, bahwa musibah yang sedang kamu hadapi itu ya memang pasti ada hikmahnya untuk diri kamu sendiri. Minimal ya satu pelajaran penting dalam kehidupan. Ya, setiap musibah ada hikmahnya. In aradta al-falaha fashab syaikhan aliman bihukmillahi azza wa jalla. Kalau kamu ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, fashab syekhan, bertemanlah dengan seorang guru. Artinya ya bergurulah kepada seorang syekh. Aliman, yang alim, bihukmillah, dengan hukum Allah. Jadi cari syekh yang benar bukan hanya pakai sorban dan jubahnya saja, tapi juga otaknya yang berisi, ya, mengerti ilmu Allah, mengerti tentang hukum-hukum Allah, bukan jangan hanya modal sorban. Ya, sekarang kan lagi banyak musim pakai sorban tuh, ya kan gitu. Jadi yang diteliti yang betul-betul aliman bihukmillah azza wa jalla.
wa ilmuhu yu'allimuka wa yu'addibuka wa yu'arrifuka at-tariqa ila Allah azza wa jalla. Nanti ilmunya itulah yang akan diajarkan kepada kamu, dan ilmu itulah yang akan mendidik kamu, dan dengan ilmunya itu akan memperkenalkan kamu dengan jalan yang menuju Allah azza wa jalla. Al-murid la budda lahu bin qaidin wa dalil. Seseorang yang sedang mencari kebenaran, orang yang lagi belajar benar, namanya murid. Murid itu S3 di sana, Mang. Kalau sini murid itu SD ya. Kalau SMP namanya apa? Siswa ya. Kalau SMA siswa juga. Kalau perguruan tinggi mahasiswa. Yang paling rendah murid. Nah, SD. Kalau di sana yang paling itu murid namanya. Kalau namanya talib, tilmid. Kalau murid itu sudah S3. Ya. Ya, sudah pada botak kepalanya itu murid namanya. Ya gitu. Kadang-kadang mufrad jamak, singular plural. Yang diambil pluralnya, jamaknya, dipakai untuk singular, untuk plural. Ulama satu orang di sininya. Ini seorang ulama kan. Nanti murid tingkatan pelajar tertinggi sana murid, di sini dipinjam juga, tapi untuk pemula, untuk TK dan SD gitu. Jadi nggak ada kaidahnya, terserah kamu aja yang mananya. Ya kita harus ikuti apa yang terjadi sudah. Gitu. Lanjut, yu'arifuka at-tariq ila Allah azza wa jalla. Al-murid labudda lahu min qaidin wa dalil. Perlu ada pemimpin. Seorang murid itu perlu pemimpin, perlu guidance, guide, dalil. Li'annahu fi bariyatin, karena orang lagi belajar benar itu, murid itu sama dengan di padang pasir. Ya. Ya. Fiha aqarib yang banyak. Apa? Kalajengkingnya. Wal asyar al-muthmirah wa hayatin, dan juga banyak ular, wa afatin, dan banyak berbagai macam penyakit-penyakit, wa atas, dan juga rasa lapar yang tinggi, kehausan, wa siba, dan banyak macan, ya. Muhlikatun, yang bisa membinasakan, fayuhadiruhu min hadhil afat. Nanti guru itulah, pembimbing itulah, dalil itulah yang akan memberitahukan kepada sang murid supaya berhati-hati. Ya, perlu ada yang mimpin, ada yang membimbing, mesti ada yang nungtun, itu pentingnya. Jangan lonong sendiri aja. Wa yadulluhu ala mawdi'il ma wal asyar al-muthirah. Nanti dia yang akan membimbingnya, menunjukkannya satu tempat yang ada air, ada pohon-pohon yang rindang, yang sejuk, yang berbuah pohonnya. Fa idza kana wahdahu min ghairi dalil, atau fa idza kana wahdahu, apabila tetapi seorang murid ketika sendirian, datang sendiri, beli kitab di toko buku, dibaca sendiri, diamalkan sendiri, diuridin sendiri, tanpa guru, gitu. Ya, min ghairi dalilin, tanpa ada guide, waqa'a fi ardi masba'atin wa'irah kathiratus siba. Dia nanti akan terjerumus masuk ke daerah yang banyak serigalanya, banyak macannya. Iya. Yang terjal, ya, yang berbukit-bukit, banyak macannya, banyak ularnya, hati-hati. Kathiratus siba. Wal aqarib wal hayat, ya, kalajengking ular melulus itu. Wal afat, dan segala berbagai macam penyakit.
Ya musafiran fi tariqid dunya, wahai seorang musafir yang lagi menuju dunia. Jadi ya itulah terjadi banyak, sampai sekarang juga masih ada yang belajar sendiri, puasa sendiri, khalwat sendiri, zikiran sendiri, kemudian semuanya sendiri, belajar dari guru. Akhirnya ketemu sama Jibril, ketemu sama apa lagi? Ketemu sama para wali-wali alam dunia, pernah ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad, ketemu sama macam-macam. Udah masuk keluar ke neraka berkali-kali gitu, ceritanya kan gitu. Itu kan macan lulu, serigala semuanya. Dan orang tidak sadar. Itulah kira-kira. Iya. Yang datang ya setan. Yang ngaku jadi Tuhan kan gitu. Oleh karena itu, wahai orang yang lagi mencari dunia, la tufariq al-qafilah wad-dalil war-rifqa war-rufaqa. Jangan jauh-jauh, jangan meninggalkan kafilah yang kau tumpaki, wad-dalil dan juga para guide, petunjuk jalan, war-rufaqa teman-teman seperjalanan juga jangan memisahkan diri, jangan jauh-jauh, bersama-samalah dengan mereka. Wa illa zahaba minka maluka wa ruhuka, bisa-bisa engkau akan kehilangan harta dan kehilangan nyawa, dirampok di tengah jalan. Jadi perlu kebersamaan itu perlu dengan teman-teman yang lain, dengan murid yang lain, bermusyawarah setiap saat dan sebagainya. Jangan kurang nanya sama guru, itu aturannya seperti itu. Iya. Ya. Jangan sok ngerasa wis ngundaki guru kah? Ya. Wah, udah merasanya udah di genggaman saya semualah. Suruh modale lah gitu. Ya pede, suruh modale gitu. Ya udah paham. Gitu. Ya ada aja gue begitu. Atau juga kehilangan kepercayaan, wali dalban ini mah. Ya pergi sudah. Iya. Ya. Dan kadang-kadang guru juga menguji juga. Ini orang ini percaya benar atau percayaan gitu kan gitu. Gitu. Ya ternyata pada akhirnya mah ya itu kurang sabar, kurang ini guru. Sekali dua kali gagal, putus asa, mungkes saja, usahnya. Gitu. Nanti kamu dirampok, hartamu hilang, nyawamu juga hilang juga. Wa anta ya musafiran fi tariqil akhirah, dan kamu itu musafir di dunia dan kamu yang musafir di akhirat gimana? Kun abadan ma'ad dalil, selamanya engkau harus bersama guide, penunjuk jalan. Ila ayusilaka, sampai dia menghantar kamu sampai tujuan, ilal manzili, sampai ke rumah. Datang dituntun sampai dia ketukkan pintunya, assalamualaikum Buya, ini ada teman namanya Pak Tato dari Cirebon mau ketemu, kan gitu. Ya makanya siapa yang nganter, ya jangan ketemu di jalan. Iya, ketemu jalan hanya ketemu di jalan, nggak tahu asal usulnya orang mana, nggak tahu, asal terdengar dia sakti, banyak ilmunya, waliullah, terus ngitir-ngitir, akhirnya ujung-ujungnya cari harta karun. Menemui guru itu jangan ketemu di jalan. Kalau kamu istrinya hamil, mau melahirkan, kemudian mau manggil dukun, jangan mau ketemu di jalan, ke rumahnya. Mau nyusul, mau kemana? Ambil dukun, ya saya orangnya. Apa? Melahirkan, ayo sekalian. Padahal kuntilanak tuh. Iya, begitu masuk
masuk itu suaminya suruh nunggu di luar, lama banget kelahirannya. Udah terdengar bayi nangis, kali gitu, terus sepi lagi. Sampai lama banget nggak selesai. Begitu diintip, entok lagi nyusurin bayinya tuh, kuntilanak kan gitu. Apa sih namanya di jalan sih saya ketemunya, gitu. Guru juga gitu, harus tahu asal usulnya mana, orang mana, bapaknya siapa, wong di ngajian di. Ya, dicek dulu. Coba sembayangnya bener enggak? Ternyata nguyu beli cewek. Pada ngatek pisan. Begitu imamnya alhamdulillah rabbil ngalamin usgah. Jadi standarnya syariat juga. Paham enggak? Iya. Enggak tahu. Ya banyak kan gitu. Baca Quran juga enggak bisa, hukum Allah juga enggak tahu. Ngaku jadi mursyid, kamunya percaya juga kan? Hanya karena modelnya bisa sulap-sulapan gitu aja persoalannya. 1 juta jadi 2 juta kan gitu. Rogo. Waduh. Kan gitu kan. 100 juta. 100 juta. Sampai sekamar pun. Wah, hebat bukan main. Wah, semua orang terpukau sih. Iya. Maksud saya titenana encak nyong cangkem belum pernah metu kola ta'ala kedurung belum pernah. Iya, banyak sekali gitu yang ngaku-ngaku begitu, yang bahasa Quran belum bisa kok. Terlalu percaya gitu. Nah itulah, hati-hati aja lah. Tetapi dasar nasib buruk ya, ketemu mursyid yang benar, kamu nggak percaya, lah belum mungkin. Urip bebas susah. Iya. Buat makan aja nggak ada utang sama saya sih. Gimana? Itulah. Standarnya apa? Standarnya syariat saja. Udah, itu aja dulu. Ya, jangan macam-macam. Masalah kesaktian, masalah itu urusan kedua. Iya. Wa illa dhahaba minka rahmaluka sakal akhirah ma dalil ila an yusilaka ila al manzil ikhdimhu fit tariq. Ya, dalam perjalanan belajar benar, coba kamu berkhidmatlah kepada guru tuh. Ya, kalau pesantren dulu kan tukang bikin teh buat tamu-tamunya, kan gitu. Nanti sudah selesai tamunya diringkesan, dicuci lagi, pasang lagi, tamu lagi. Ayo terus harian kan gitu. Ya kan? Nah, tradisi semacam itu saya tidak pakai. Saya tidak mau merepotkan anak-anak santri suruh piket di sini nunggu tamu, nungguin tamu kadang seperti itu lain ngapain udahlah. Ya, mau gitu gimana? Ya, anak santri kan mau ngaji, masa ngurusin bikin kopi, bikin teh namun tamunya dari pagi sampai malam. Itu. Kan perlu dibayar, tenaga kan dibayar dong. Cocok salah. Aja ngetiplak kena santri kah? Ngerti ngetiplak kok. Ngerti beli ngetiplak kok. Iya. Nyuruh sana nyuruh, nggak ada yang dibayar kok. Ya. Mana? Non? Ibunya pada ketawa. Iya. Iya nyuruh santrinya. Mereka juga sama saya anaknya orang kirim sini kan oleh orang tuanya suruh belajar kan. Iya. Iya, ya kalau disuruh ya dikasih dong uang jajannya kan gitu. Jadi artinya ya seperti itulah. Lalu setelah itu wa ahsin adabaka ma'ahu. Kemudian juga yang sopan, yang tata kerama ya. Jangan selontrang. Iya. Itu. Mangga terserah tata keramanya, sopan santunnya, budi pekertinya sesuai dengan standar yang ada di sini gimana silakan. Ya, tapi saya bukan feodal.
Ya, nggak perlu datang saya ngeset-ngeset jalan di atas lutut gitu ya, nggak perlu lah. Cukup sendiri aja, datang assalamualaikum. Ya kan gitu. Ya. Wala takhruj an ra'yihi. Iya, kemudian jangan keluar dari pendapatnya. Artinya jangan sok menyangkal. Saya boleh, silakan kamu nyangkal, saya boleh. Kalau saya menurut kamu saya salah, silakan disangkal. Nggak ada masalah, enggak dosa kok. Enggak dosa. Buya, ada apa? Salah Buya tuh. Oke, silakan. Di mana salahnya? Mana dalilnya? Mana alasnya kan gitu. Ya, boleh. Di cadang pikan boleh menyalahkan guru boleh, asal yang sopan aja. Majapahit bentuk koplok bang. Ya. Menurut hemat saya itu agaknya pendapat pujiannya kurang kuat, alasannya gini-gini kan nggak apa-apa masalah. Fa yu'allimuka wa yuqarribuka ilaihi summa yastanibuka fi tariq li ru'yatihi. Ya, li ru'yatihi najabatuka wa sidquka wa hidquka, lalu akan mengantarkan kepada kamu, mendekatkan kepada Tuhanmu, kemudian juga dia akan tuntun terus ya ke arah jalan sampai kamu bisa melihat bertemu dengan Allah ya. Najabatuka, kecerdasan kamu, wasidkuka, dan juga kejujuran kamu, wahidkuka, dan kejenis kepintaran kamu ya, fayusayyiruka amiran fiha, sampai kau itu menjadi seorang pangeran, artinya menjadi master di situ, menguasai fiha. Wa sultanan, dan punya kekuasaan ala ahliyah, di atas penduduk bumi ini. Yastakhlifuka fi maraqibihi, nanti kau akan bisa menggantikan ya, membawa kendaraannya. Fala tazalu ala dzalika, dalam keadaan kau seperti itu, ila ayatiya bika ila nabiyyika sallallahu taala alaihi wasallam, sampai pada akhirnya engkau diperkenalkan dengan Tuhanmu, dengan nabimu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayusallimuka ilaihi wa yaqirru bika aina, sampai bersalaman, bersapa dengan dia, sampai mendapat kedamaian di hatimu. Fa yaqirru bika aina thumma yastanibuka alal qulubi wal ahwal, lalu akhirnya engkau akan bisa menggantikan dia, melanjutkan dia, menguasai hati dan bisa mengendalikan situasi kondisi, wal ma'ani, dan juga memahami makna-makna. Fatasiru safiran bainallah azza wa jalla wa baina khalqihi. Nanti akhirnya kamu akan menjadi seorang duta besar, ambasador, ya, utusan Tuhan, antara Tuhan dengan makhluknya. Ya, waliullah itu adalah utusan Tuhan yang menjembatani antara Allah dan makhluk-makhluknya itu, membimbing mereka. Ulaman baina yaday nabiyyika sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sebagai lelaki yang ada di hadapan Kanjeng Nabi. Ta'ti ilal khalqi wal khaliq maratan ba'da maratin, akan datang kepada makhluk, pada khaliq, maratan ba'da maratin, berulang-ulang, menjembatani, menjadi utusan Tuhan, menjadi duta besarnya Tuhan kepada makhluknya. Hadza syai'un la yaji'u bitakhalli wa tamanni,
Ini bukan hanya dengan takhalli dan tamanni saja. Ini terjadi bukan angan-angan, bukan hanya sekedar berimajinasi saja. Walakin bisyai'in waqirin fis sudur, tetapi sesuatu yang mantap di dalam hati. Bukan hanya imajinasi dan angan-angan kosong, tapi ini merupakan cita-cita yang kokoh, bertekad bulat, kemapanan, kekokohan tekad, cita-cita yang kuat yang ada di dalam hatimu. Kalau nggak punya cita yang kuat ya biasanya nggak tahan lama, kapok, mungkes, kabur, wis tingkat, wis mari, wis kadro bro ilmunya kadro semuanya kuja, wis kegoguan kabeh ilmunya ke, iya, guru modalnya lah. Banyak guru-guru yang digituin tuh, ya nggak apa-apa. Fisudur usid sadaqahul amalu, dan juga dibuktikan dengan amal. Amal itu ya gimana? Kalau kamu punya cita-cita yang kuat, punya keinginan, punya visi dan misi, bukan dikatakan, dibuktikan dengan perbuatanmu. Berdoa itu dengan mulut, berdoa itu dengan perbuatan. Sekalipun kamu baca ya rozak 80.000 kali, tapi kamu tidak berusaha, tidak nanam padi, tidak nanam cabai, tidak buka warung, ya bohong namanya. Buktikan doamu dengan perbuatanmu. Iya, jam 4 pagi berangkat ke sawah gitu kan, pulang sore, besok pagi berangkat lagi kan gitu. Buka warung, itu namanya berdoa dengan perbuatan. Kalau berdoa dengan monggo. Kalau berdoa dengan sekedar bakar menyan sampai wiridan, monggo Mas. Ya itu masa bisa. Ayo mangga di situ aja. Oke. Ya. Jadi di sini santri banyak. Pengen pintar, berzikir Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi dibaca ribuan kali. Tapi sekolah enggak berangkat, percaya enggak? Ya enggak dong. Sekali rajin. PR-nya kerjaan semuanya. Pun begitu masalahnya. Jadi berdoa dengan amal perbuatan, berdoa dengan mulut. Kalau dengan mulut mah itu sebetulnya hanya mensugesti diri kita sendiri supaya niat kita menjadi kokoh. Nah, dibuktikan kita doanya dengan perbuatan kita, kan gitu. Dapat untung 200, yang dibisin semua dong. Pakai 100, artinya ditabung untuk hari-hari hitam, kan gitu. Tambahan modal, utang di banknya dibayarin sampai akhirnya lunas. Udah tidak punya utang sama bank, modal kita milik kita semuanya. 100% untungnya buat kita. Kan begitu. Kedepannya dikumpul lagi deposito, minjemin bank, kan gitu. Bank itu sama kita kan. Ya iya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan itu. Jadi berdoa perlu nggak berdoa? Ya perlu. Untuk apa? Untuk mensugesti dirimu sendiri supaya kamu semangat kerjanya. Gitu. Itu. Ya iya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan ku kabulkan, begitu. Harus paham. Iya, lalu wasaddaqahul amalu alqawmu niza'ul asyairi min kulli alfin ila inqita'i an-nafs wahid. Yasma'una kalam Allah azza wa jalla. Tulisannya gini, ya udahlah. Al-qaumu, orang-orang saleh itu, para wali itu semua niza'ul asyair. Min kulli alfin. 1000 kali 1000 berapa? 1000 ya kira. 1000 ribu berapa? 1 juta. Itu 1000-nya ada 1000. Kalau 100 harus 1000, kalau 1000 ribu 1 juta. Jadi
ukurannya itu 1 juta. Kemampuan dia untuk berkiprah itu sama dengan kemampuan 1 juta orang untuk menjadi penggeraknya. Benar-benar biasa. Ila inqita'in nafas wahid, sampai habis semuanya. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan firman Allah biqulubihim, dengan hati mereka. Mereka itu mampu mendengarkan firman Tuhan dengan hati mereka. Wa ma'aniha, dan makna-makna juga. Wa yusaddiquna dzalika as-sima' bi'amali jawarihim, dan yang membuktikan kemampuan mereka mendengar dengan hati itu dibuktikan dengan amal perbuatan mereka. Ya, kerja fisiknya ada. Ya juhala, tubuh hai orang-orang bodoh, bertobatlah. Titik ini deh. Iya. Jadi begini, ini kayaknya sih Syekh Abdul Qadir Jilani sudah dalam ceramah, ya pengajian tuh, murid-muridnya mencatat sebisa-bisa, catat gitu, lalu dikumpulin masing-masing. Jadi ada yang terlewat, nanya sama teman yang mencatatnya gitu, gabung sehingga akhirnya seringkali titik komanya nggak jelas, ujuk-ujuk loncat aja. Iya. Itu mungkin seperti itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mah bagus, bahasanya bagus kok. Dia itu. Ini murid-muridnya. Lalu tubu ilallah azza wa jalla warja'u ila jadatis siddiqin. Ya, kembalilah ya. Harus bersungguh-sungguh jujur dengan dirimu sendiri. Wattabi'uhum, dan ikutilah mereka fi aqwalihim wa af'alihim, baik dalam ucapannya, perbuatannya. Wala tatabi'u biniyati turuqi, buniyati turuqi al munafiqin. Ya, jangan ikuti mereka orang-orang munafik yang suka menjajakan di jalan-jalan semacam itu. Atalibina ad-dunya, jangan ikuti mereka yang mencari dunia. Kamu nggak usah dukung-dukung. Orang tuh lagi mencari dunia, sedang memperkaya diri sendiri. Ngapain kamu bantu-bantu? Sendiri aja dulu. Dukung-dukung orang, dia niatnya lagi cari duit, carikan sendiri aja. Ini banyak sekali orang tuh mendukung sepenuhnya, berkorban banyak hal untuk mendukung seseorang. Padahal orang dukungnya lagi lurus gede, Pak. Dia lagi cari uang harta sendiri aja. Oh kakak, goblok kan? Iya. Ya, berani berkorban itu untuk para nabi, para rasul yang mereka betul-betul untuk berbuat kemaslahatan umat. Kalau orang cari uang diri, ngapain loh? Iya. Ya bantu boleh aja, tapi ya sekedarnya aja lah, jangan sampai kau berikan segala-galanya dong. Iya, bohong aja. Jadi nanti ada suatu ketika si santri ini mengabdi kepada kiainya, suruh ngejatin mau, suruh masak nasi mau, ngodok air yang mau, nyapuin rumahnya yang mau, semuanya. Oh, pokoknya kata kiainya dijamin nanti surganya sama saya lah. Saking takdimnya ti murid. Begitu sampai di akhirat, ternyata yang masuk surga muridnya. Akhirnya ya Pak Kiai, kok yang masuk surga saya? Nggak tahu saya juga kemana. Jadi akhirnya malaikat yang menjelaskan, kamu masuk surga karena kamu yakin dan kamu jujur dengan perbuatanmu. Nah, kenapa guru saya nggak masuk surga? Yang mereka kan bodoh sirah pun mah. Niatnya dia ngebohongin kamu aja. Kamunya percaya. Kamu masuk surga. Dia sengaja ngebohongin kamu aja kok. Oh gitu, iya. Itu. Iya, ya sampai sekarang kan banyak orang yang menjamin orang masuk surga. Udah ikut saya nanti biar nanti surganya bareng-bareng sama saya kan gitu.
Ada kan? Apa iya gitu ya? Ya udah barang aja cuma amin, saya doain aja mudah-mudahan. Iya. Itulah makanya. Jadi artinya jangan kita ikut mereka munafik masih menuntut dunia, al-mu'ridina 'anil akhirah, ya, yang sama sekali tidak pernah berpikir akhirat, ya. Kemudian at-tarikina li jadatil haqqi azza wa jalla, ya udah jauh dari ajaran yang benar, allati kana 'alaiha man taqaddama, seperti yang terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Yahdharu, berhati-hatilah, yaminan wa shimalan wa wara'a, awas waspada, tengok kanan, tengok kiri, tengok ke atas, tengok bawah, tengok depan, tengok ke belakang. Iya. Talabu tariqal kusala, ternyata yang kamu ikut itu yang ditempuh caranya orang pemalas kok. Artinya berzikir nih hanya sebagai pelarian dari kemalasan kamu aja kok. Dasarnya beli yang menggawe sudah nih kok. Saking malasnya usaha, ya maksudnya capek, supaya yang disalahkan beli tasbih. Kamuflase saja menyembuhkan kemalasan. Dasar culas, pura-puranya ahli zikir. Walam yamurru bi jadatihim, mereka tidak bersungguh-sungguh fil jadati asahya, pada jalan yang sebenarnya, allati hiya at-tariq ilal haqqi azza wa jalla, yang merupakan jalan yang benar menuju kepada Tuhan dengan segala jerih payahnya, dengan kerja kerasnya, dengan keringatnya, dengan uangnya, dan dengan nyawanya. Menuju surga tidak semudah apa yang kau bayangkan. Cukup dengan geleng-geleng kepala, ya, dengan darah, dengan keringat dan nyawa yang kau berikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.